Beli gendang di Pulau Bali. Selamat datang di channel Anca Makkawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Anca Makkawali. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia, serta hubungan pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, comment, and share agar channel ini makin berkembang dan saya pun semakin semangat untuk memberikan konten yang bermanfaat bagi Anda semua. Mari kita ke pembahasannya. Baik, pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia atau bahasa populernya di kalangan adik-adik mahasiswa itu biasa disingkat dengan PIH dan PHI. Sama-sama merupakan mata kuliah prasyarat dan pengantar atau sebagai mata kuliah dasar basic bagi adik-adik mahasiswa yang baru belajar hukum atau baru bergabung di Fakultas Hukum. Tentu akan mendapatkan kedua mata kuliah pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia merupakan ilmu dasar bagi setiap orang yang akan mempelajari hukum secara luas. Objek studi dari PIH dan PH ini adalah hukum, di mana pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia ini memperkenalkan kita kepada konsep-konsep dasar, pengertian-pengertian hukum, dan generalisasi tentang hukum dari teori hukum positif yang secara umum dapat diaplikasikan. Lalu kemudian pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia ini menyajikan satu ringkasan yang komprehensif dari konsep dan teori hukum secara menyeluruh. Pengantar ilmu hukum ini kalau di dalam bahasa Belanda itu inleiding to the head, bahwa pengantar untuk memperkenalkan kita kepada dasar-dasar ajaran hukum secara umum. Sedangkan kalau pengantar hukum Indonesia dalam bahasa Belanda inleiding to head positive respon Indonesia, artinya bahwa merupakan hukum positif yang secara khusus berlaku di Indonesia. Artinya bahwa pengantar hukum Indonesia ini menguraikan secara analisis dan deskriptif tentang atau mengenai tatanan hukum dan aturan-aturan hukum, lembaga-lembaga hukum di Indonesia yang meliputi latar belakang sejarahnya, positif berlakunya, dan apakah sudah sesuai dengan asas-asas hukum dan teori hukum positif. Kalau kita melihat hubungan dari kedua mata kuliah ini, pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia ini, secara sederhananya seperti begini, bahwa pengantar ilmu hukum mendukung atau menunjang kepada setiap orang yang akan mempelajari hukum positif di Indonesia. Lalu pengantar ilmu hukum ini menjadi dasar dari pengantar hukum Indonesia, yang berarti bahwa untuk mempelajari pengantar hukum Indonesia harus mempelajari pengantar ilmu hukum dulu. Karena kenapa? Karena pengertian dasar yang berhubungan dengan hukum diberikan di dalam pengantar ilmu hukum. Sebaliknya, pokok-pokok pembahasan yang dibahas di dalam pengantar hukum Indonesia itu merupakan contoh konkret apa yang dibahas di dalam pengantar ilmu hukum. Jadi, kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa pengantar ilmu hukum itu mempelajari seluk-beluk mengenai hukum atau mempelajari keseluruhan hukum yang berlaku pada semua tempat atau suatu negara dan pada waktu kapan saja, baik ius constitutum maupun ius constituende.
Ius constitutum apa? Ius constitutum ini adalah hukum positif atau hukum yang berlaku pada saat ini. Sedangkan ius constituendum ini hukum yang masih sebatas dicita-citakan, yang belum mempunyai akibat hukum, yang masih diangan-angankan atau direncanakan. Sebagai contoh mungkin seperti yang kemarin rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang tentunya belum mempunyai akibat hukum. Nah, kalau pengantar hukum Indonesia ini secara sederhananya bahwa hukum positif yang saat ini sedang berlaku di Indonesia atau ius constitutum. Mungkin contoh hukum positif yang berlaku di Indonesia itu seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, HAN atau hukum administrasi negara, hukum dagang, dan yang lainnya. Jadi kalau PIH ini lingkup pembahasannya itu sangat luas. Sedangkan kalau PH ini lingkup bahasanya itu dia terfokus pada hukum positif di Indonesia saja. Artinya menitik beratkan kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.